Nah, oke. Kita mulai ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di hari Selasa ya. Hari Selasa ini masih jam yang sama, siang hari. Tapi saya lihat pas ini segar semua ya. Segar banget. Luar biasa tuh tangan lu buat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Materinya dikit, cuma nanti tugasnya mungkin agak banyak. Jadi materinya dikit, tugasnya agak banyak. Kita akan kembali lagi ke pertemuan minggu kemarin. Nah, kemudian kita masuk ke type of shoot ya. Type of shoot ya. Oke, ini. Nah, seperti diketahui dari sinematografi ini merupakan turunan dari bahasa Yunani ya, itu sinema dan grafi. Jadi kinema bergerakan dan grafo berarti menulis atau merekam. Jadi sinematografi ini adalah merekam sesuatu yang sifatnya bergerak. Ya. Jadi itu sifatnya bergerak. Secara definisi sinematografi ini adalah ilmu yang membahas tentang pengambilan gambar dalam rangkaian cerita dalam bentuk video. Nah, ini yang disebut dengan sinematografi. Outputnya bisa film, bisa animasi, dan juga bisa dalam bentuk game. Yang penting ada rangkaian ceritanya dan ada bentuk visual yang disampaikan. Dalam industri film, sinematografi ini juga biasa disebut dengan DOP. Jadi kalau kemarin kalian waktu fotografi itu apa? Kalian bisa jadi DOP. Karena yang menentukan seperti apa bentuknya, terus bagaimana pengambilan gambar, pencahayaan dan sebagainya. Jadi dengan demikian posisi kalian di sinematografi ini lebih tinggi daripada videographer dan lighting. Anda tahu bedanya videographer sama sinematografer? Saya tahu nggak? Sudah jawab ya. Oke, nggak ada tahu. Yakin? Oke, nanti kita jawab ya. Nah, ini juga berkaitan dengan sinematografi ini. Tugasnya salah satunya juga adalah mengenai teknik pengambilan gambar. Nah, ini juga berkaitan dengan pergerakan kamera, komposisi pencahayaan menggunakan filter, termasuk juga lensa. Jadi sinematografi ini, orang-orang sinematografi ini juga memahami semua teknis dan juga berkaitan erat dengan sutradara. Jadi selain kalian merancang, ini juga memahami tentang type of shot yang digunakan dalam pengambilan gambar. Satu minggu kemarin kita bahas minggu kemarin ya. Jadi bahasa dalam sinematografi inilah yang akan nanti kita coba visualkan. Nah, di sini juga saya yakin karena mempelajari tentang storyboard, storytelling. Ini juga bagaimana kita memahami sesuatu bahasa dan kita proses sehingga kita memahami dan menyampaikannya ke dalam bentuk visual. Tentunya di sini bahasa yang digunakan ini adalah bahasa yang tentunya menggunakan tanda ya, misalnya untuk isyarat apapun itu, sehingga akan muncul dalam bahasa-bahasa sinematografi. Ini berkaitan dengan semiotik. Tahu semiotik? Sehingga nggak semiotik? Kuliah sama kan udah? Enggak? Semiotika ya, semiotika ya. Semiotika. Ada tahu semiotika? Semiotika itu berkaitan dengan tanda. Oh iya. Ya. Jadi kalian harus ada bahasanya itu ya, intelektualnya kelihatan menentukan semiotika berkaitan dengan tanda. Jadi inilah bahasa sinematografi itu. Kadang orang bikin film itu banyak setting, banyak diatur, banyak disesuaikan dengan apa yang ada sekitar sehingga orang memahami apa yang kita buat. Nah, misalnya bagaimana menyampaikan orang yang lagi misalnya kayak siang ini ya, siang ini kan banyak yang ngantuk, itu kan perkuliahan kalau banyak ngobrol itu kan bikin bosan. Nah, itu sebetulnya adalah isyarat atau tanda. Salah satunya mata itu mulai kemana, dalam orang sinema atau saya pribadi gitu ya, karena mungkin saya juga agak sering bikin
film dan yang lain, karena hal-hal seperti itu saya pelajari. Jadi gerak tubuh manusia itu saya pelajari, cara duduk manusia saya pelajari, karena itu adalah bagaimana kita memvisualkannya nanti. Dan itu bagian dari semiotik. Mungkin di antropologi juga kadang akan belajar nanti mengenai bahasa tubuh, ya, mengenai lokalitas tempat, bicara mengenai etnografi. Nah, ini berkaitan semua dengan kegiatan yang akan kita kerjakan dalam bentuk sinematografi. Kita lanjut di sini. Kalau bicara tentang film, ini adalah cerita. Jadi film adalah cerita ya. Jadi kalau kita lebih bercerita lagi, sebenarnya film itu bagaimana kita menceritakannya dalam bentuk visual. Bagaimana kita menyeting semuanya, menyeting tempatnya sehingga tokoh yang menjadi bagian dalam film itu bisa muncul dengan baik. Nah, ini tentunya bisa menyampaikan macam representasi ya. Jadi misalnya kita menggunakan mainan, menggunakan orang, menggunakan hewan, ya. Ini seolah akan bercerita secara hidup. Tapi bagaimana hidupnya itu tergantung bagaimana kita menggambarkan secara visualisasi. Ya, jadi perlu diperlukan namanya pemahaman akan dua subjek. Jadi kalau subjek ini berkaitan dengan materi kuliah kita hari ini tentang type of shoot. Tahu type of shoot? Kalau dulu fotografi itu kayak close up, kayak full body, terus seperti itu. Nah, dalam film ini merupakan subjek yang nanti akan membuat orang memahami tentang apa yang mau kita ceritakan, apa yang mau kita sampaikan. Nah, kalau kita lihat lagi ini kemarin ya, kemarin ini kita bicara tentang analogi struktur. Di film bicara tentang apa kalimat dan paragraf. Sebetulnya kalau misalnya kalian bikin film, saat kalian di text yang banyak atau bikin animasi, itu pasti ada namanya scene dan sequence. Ya. Nah, ini merupakan struktur film. Kalau kalian bikin penulisan, bikin cerita, pasti akan dimulai dulu dengan kata, kalimat dan paragraf. Kata ini adalah untuk bagian dari ide yang mau kita sampaikan. Kalau kita jadikan untuk kalimat dan juga paragraf. Ini kalau kita masuk ke sini, ini biasanya dilakukan kalau kalian bikin film. Ya, ada shoot, ada scene dan sequence. Jadi suatu potongan yang terpendeknya, biasanya kalau dalam foto itu bagian-bagian foto yang akan kita sampaikan. Nanti ada namanya scene ya, sebagai sequence ya, yang tentu dalamnya memiliki kesamaan baik setting, konsep, action, pelaku atau foto yang berkaitan dengan scene. Ada tahu scene juga? Ada tahu? Sebab itu kan scene 1, scene 1, scene 2, sequence ya. Nah, sequence ini adalah gabungan dari bagian-bagian ini. Makanya kalau bikin film, sequence, scene dan shoot itu selalu berhubungan satu sama lain. Dan ini tidak hanya di film, tapi di animasi pun juga sama. Nah, kalau kita pernah terlibat dalam produksi film animasi, kita juga menggunakan teknik ini karena lebih gampang sebetulnya mengarahkannya dan lebih gampang membuat alur-alur cerita. Nah, ini namanya disebut dengan struktur film. Jadi struktur film kalau misalkan lagi ngedit kan ada berapa layer gitu ya. Jadi sebetulnya kaitannya dengan yang di sini. Oke, sampai sini paham? Paham semua? Oke. Masih nggak kan? Oke, sebetulnya dalam sinematografi ini ada 9 bagian dari basic shoot ini, dan soal tidak salah kita tidak semua orang perhatikan kalau kita lihat film. Karena dalam film kita udah terbawa dalam irama film tersebut. Misalnya kalian terakhir nonton film apa mana? Apa? Nah, itu sebetulnya banyak basic shoot yang bisa diceritakan. Tapi basic shoot itu adalah bahasa dasar yang membuat kita maju dalam cerita. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat ini. Max. Saya nonton Max Break itu dulu tahun 94. Nah, ini sebetulnya yang disebut dengan
this video, we will begin with the big picture and work our way down. We're going to define the essential shot sizes in a filmmaker's toolbox. To use the right shot at the right time to create memorable moments on screen. This is episode 1. Shot size. Pas ini berkaitan dengan extreme long shot. Jadi kalau misalnya kalian bikin film, biasanya kita selalu muncul bagian-bagian awal. Saat kita masuk ke bioskop, dikasih extreme long shot itu bisa kita establish dan kita akan memahami cerita itu mau kemana. Iya nggak? Kalau kita buat cerita tentang paling gampang horor ya. Kalau horor itu pasti bagian awal itu menakutkan ya. Itu paling awal. Jadi dari type of shot-nya juga sudah terlihat perbedaan yang muncul. Films are made up of sequences. Sequences are made up of scenes. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan Scenes are made up of plots. But we must understand the characteristics and storytelling value of each shot. Don't be a... In this video, we will begin with a big picture and work our way down. We're going to define the essential shot sizes in a filmmaker's toolbox. How to use the right shot at the right time to create memorable moments on screen. This is episode 1 of The Shot List. Shot size. Shot choices have established the rhythm, tone, and meaning of a scene. Jadi bahasa visual ini itu akan muncul dari setiap shoot yang kalian bikin. Dari setiap shoot ini akan kita garisbawahi lagi menjadi satu scene. Ya. Nah, ini menyatukan semua gambar ini membutuhkan bagaimana kalian membuat ide ceritanya, bagaimana kalian menggabungkannya dan menjadikannya sebuah bagian menarik. Pemahaman terhadap type of shoot ini sangat diperlukan sekali, terutama untuk yang bikin film. Dan kebanyakan kelemahan ya, kalau misalnya saya lagi menguji animasi itu selalu beranggapan bahwa sinematografi itu untuk film. Jadi sebenarnya sinematografi itu dalam film animasi itu malah sangat terpakai karena mereka tidak menggunakan alat seperti kamera. Betul nggak? Yang kalian andalkan adalah frame yang hanya ada di laptop ini. Bagaimana pergerakan kamera itu adalah kemampuan kalian dalam menggunakan software. Nah, itu kenapa makanya karena penggunaan itu kesannya monoton. Backgroundnya hanya diam, bergerak, gitu ya. Malah sebenarnya kalau kita lebih dalami lagi itu akan jadi menarik. Karena bicara background, dia kebanyakan film animasi Indonesia selalu sifatnya backgroundnya hanya diam, lagi tempat, dia tempat. Jadi karena jarang bermain perspektif, ya, kadang jarang bermain yang sesuatu yang menarik. Makanya salah satu kartun Indonesia yang saya suka itu Jauh ya. Nah, salah satu yang saya sampai hari ini suka nonton karena selalu menarik dan tidak terlalu apa ya, secara sinematiknya juga lumayan. Dia bisa menggambarkan kehidupan di pesisir Jakarta itu dengan menarik, dan ini juga banyak pemain dengan type of shoot yang sebetulnya sangat simpel. Semua bagian ini digabungkan akan menjadi suatu bentuk cerita. Nah, jadi di sini kalau kita lihat lagi akan ada 9 bagian yang berkaitan dengan type of shoot ini. Nah, setiap type of shoot itu mempunyai kekuatan dan kemampuan masing-masing. Tentunya dalam membuat type of shoot itu juga tergantung bagaimana ide yang akan kalian tulis, kalian ceritakan sehingga menjadi satu bentuk visual yang menarik. Oke, sampai sini nomor tanya dulu. Ada yang mau tanya? Kita langsung ke inti masalahnya. Oke, saya suka. Nah, kita akan bikin tugas ya. Tugas ini bentuk banyak B4 aja. Dan bentuk 9 type of shoot.
Jadi gambaran diam, jadi semuanya harus kelihatan bergerak, gitu ya. Ada hasil langsung, dan ini semua mungkin waktu durasinya 1 menit aja cukup. Ya. Untuk membuat ini, kalian harus menggunakan kalau tidak kamera DSLR, kalau tidak mirrorless, tidak menggunakan handphone. Oke, masih paham? Nah, bagaimana ide membuatnya ini? Ya, tentu kita butuh namanya tema dulu ya. Oke, kita tentukan mau tema secara garis besar apa? Ini kesepakatan kelas dulu. Ada usulan tema? Tidur. Serius ya? Enggak apa-apa. Kan kalian itu tinggal menganalisa tidur itu seperti apa? Gambar. Jadi gabung kayak. kalau kita bikin main mapping, tidur itu mana aja sih? Tutup mata. Tutup mata udah rusak. Oke, terus apa lagi? Nafas. Hah? Masuk. Mimpi. Masuk. Bangun. Apa lagi? Makan. Tidur lagi. Bangun. Indoor-outdoor masuk nggak sini? Ketimpangan. Kata kunci tidur ini bisa kemana-mana. Jadi kalau tadi kita bicara tentang kata, kalimat, dan paragraf, dari satu episode ini kalian bisa menggunakan tidur. Kira-kira judulnya apa nih kalian? Kan tidak berarti kita harus tidur kan? Intinya kan sesuatu yang berkaitan dengan tidur. Nah, pertama misalnya judulnya tidur ketika tidur di kelas. Tidur itu bisa, kalau dicari bisa ketiduran. Terus apa lagi? Ditidurin. Hah? Ketiduran, tertidur. Apa lagi? Mimpi. Mimpi. Yang jadi masalah adalah kami objeknya itu kita masih ambil surat orang lagi. Jadi kita semua ada berapa orang? 30 ya? 26. Proyeknya dari 26 kita ngobrol tentang oke semua dia. Bikin berapa? Oke, ada usulan? Enggak, silakan. Semuanya itu. Suasana etika apa? Semuanya itu boleh satu. Satu kata aja dulu. Semuanya Etika. tugas. Oke, kalau kita bicara etika apa aja mau diambil nih? Semuanya. Ini kita anggap tema dulu ya. Kalau kita sebutkan, kita bicara tentang aman. Kebanyakan suatu saya apa ada. Kamu mandi lagi banyak ya. Nah, ini tentu kalian akan kembangkan menjadi kalimat yang bisa berbentuk semacam judul ya. Jadi kira-kira dari bagian ini kalian akan tentang apa masing-masing ya. Nah, dari judul nanti akan kembangkan dalam bentuk cerita. Jadi nanti akan keluar outputnya adalah 9 ini time option ini. Jadi 1 menit isinya semua Pokoknya sekiranya oh 1 menit 1 menit. Satu menit satu tipe. Semua tuh. 2 menit. maksimal Maksimal 2 menit Pak. Maksimal 2 menit. Maksimal 2. Maksimal 2 menit ya.
Oke, Semenit. 2 menit. ya pokoknya maksimal 2 menit, 1 menit juga susah. Ringkas Ringkas banget. Ya, jadi biar tidak repot. Nah, oke, temanya etika. Ini pertanyaannya bikinnya seperti apa? Oke Pak. Yang penting 9 bagian ini muncul. Oke ya. Tentu paling gampang bikin dulu 3 bagian ini. Jadi nanti saat bikin sub, sim, dan sequence ini akan menjadi satu bentuk cerita. Ya. Oke. Paham sampai sini? Paham. Nah, kamu bisa nonton? Cewek. Iya, Pandia ya. Pandia. Tapi sebenarnya sama ini sih ketua kelas di ya. Gimana ya? Oh. Apa namanya? Fadila. Mirip. Fadila. Bukan dari istri. Iya. Nah, oke. Dosen cuman dosen Sambil saya absen ya. Saya absen karena menentukan temanya ya. Oke, berarti kamu sekretaris ya. Kamu sekretaris nggak ya? Kamu punya sekretaris nggak di kelas ini? solo Pak. Cuma Solo ada pemilihan ketua kelasnya kita sama pasti ya. Global ya. Global. Jadi director aja. Jadi director. Iya. Objeknya yang penting namanya objek yang menjadi bagian Kevin Cipriani. Nah, objek sebagai merupakan itu bisa manusia, bisa binatang, atau bisa juga benda. Bisa menggunakan atau mungkin objeknya Kevin tuh, atau menggunakan dua. Berapa? Pertanyaan. Enggak maksud itu buat lo. Ada yang percaya? Iya. Ya. Oke, hari ini tadi tentang Safira. Yang tamannya atau danaunya? Kehabisan makanya. Sama tidak hidup loh. Iya. Tapi sekilas. Ya, Apa? belum kepikiran. Hah? Kirim please. Ini rong dosen. Enggak. Rong dosen. Ayo, Fik. Ruang dosen. Orang dengar kena. Oh, Fik. Satu. Ada musola, ada gedung ada GKU. Satpam. Benli Ridwan. Ben. Kamar mandi. Mas lagi pipis. Hah? Boleh. Tapi bukan kuliah sinematografi ya, yang lain daripada itulah. Purwatama Puja Wiwaha. Lantai 6 GKU. Kayak semua lantai sama deh ya. Emang harus lantai. Lantai. Raihan Akbar. Di kau boleh. Boleh. Udah ada beberapa Mesin kopi Pak. Hah? Mesin kopinya. Mesin kopi GKU. Kedai 6 cok. Di bawah kan bisa. Iya, di bawah. Ini Serina, apapun ada. Serina apa?
penunjuk jalan arah etikanya atau yang penunjuk jalan secara umumnya? Etikanya. Oke. Komi gimana ini? Lobby etika. Lobby. Fatia. Oh iya. Tadi di mana? Saya mau tuh masih punya jalan cerita. Itu yang Angsa Pak. Angsa. Oke. Angsa itu suka ngejam nggak sih? Enggak ya? Kalau hoki dikejar. Kalau hoki buat tugas ya. Hokinya Tapi Angsa itu kalah ya. kamera lo double function. Berdua bisa. Kerjanya kapan? Ayo ayo. Tapi ada di kesan di gosip. Habis kali. Bebas nih, bebas. Gue lihat nggak ada di bawah. Tahu sih Kevin tahu. Gua pengen Istilah pengasihannya tentang kantin mana? Banyak ini kan template dia. Iya. Warna biru. Anjing kucing. Tapi kaitannya etika ya? Iya. Kan ada ininya. Enggak ada kalau gua enggak ada lupa. Kevinnya dari udah yang kemarin Iya. sekarang Tiga. Saya kalau Danau Galuh boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Ya Pak, cari inspirasi di Danau Galuh Pak. Iya, tapi harus kelihatan dengan etikanya. Oh iya siap Pak. Danau Galuh mana? soang. Danau Galuh. Tetap Pak. Boleh. Gak salah. Gak salah. Dapat dana. Boleh. Link video kau paling di sini. Yang jelas itu Betul aja Link kau paling di sini. orang Iya. Kalau kayak kamu tuh kita banyak pilihan tuh kalau kayak lain, gambaran, menu. ini aja. Umar Jawa Musodik. Dosen. Ini dosen ini ya. Etika ya. Iya. tempat taman. Aku udah tadi. Teman. Aku udah panggil tadi. Udah dipanggil. Mari sebenarnya sekarang. Yang kosong. Gue tempat dulu ya, Kosong sambil. mahasiswa. Apa ini? Kosong. Etika udah. Ini suka. Oke, semua harus juga punya dulu masing-masing ya. Nah, dalam membuat nanti ya, dalam membuat ini, kalian coba kembangkan dari konsep awalnya apa? Kata, jadi paragraf. Paragraf itu ya tidak usah banyak, tapi minimal menceritakan apa sih yang kalian bikin tentang type option. Yang penting bagian ini ada satu objek yang menjadi icon di dalam type option ini. Jadi kenapa harus ada objek, misalnya orang, binatang, atau mungkin benda, itu untuk menandakan ukuran dari frame yang kita bikin. Jadi type option juga menentukan bagaimana kita mengisi frame yang ada di dalam kamera. Tapi yang paling penting adalah begini nih, ya. Ini sebenarnya 3 kata, tapi kalau kalian bikin storytelling, bikin cerita atau apapun, ini selalu akan menjadi pengembangan yang menarik. Anda pernah belajar ini? Hah? Tentang subsidiasi query ini? Belum? Nah, ini salah satu saya pakai untuk kayak jadi kata kunci itu nanti mind mapping pengembangannya seperti ini. Ini satu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tugasnya itu video bisu atau pakai musik? Pakai musik boleh. Nah, videonya itu tidak usah kalian edit pakai transisi yang wow gitu ya, tapi cukup satu cut. Ini satu cutnya itu yang penting simple. Tidak usah digrinding aneh-aneh, boleh hitam putih, boleh berwarna. Terus pegangin. LGHD TV. Oke, kita kembali lagi. Saya lupa. Jadi
Jadi pas kalian bikin, minimal konsep ini kalian pergunakan dulu ya. Ini basic, sebetulnya basic. Jadi kalau misalnya Studio 5, ini kita kembangkan nanti dalam bentuk mapping. Tapi kalau kalian sudah terbiasa menggunakannya dalam mengerjakan permasalahan apapun, ini akan menjadi untuk bagian yang mudah dikembangkan. Yang penting, saya kita bicara tidur, dari tidurnya kan banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Tapi dari mimpi ini kita bagi lagi. Jadi mind mapping dalam sinematografi ini bagian salah satu yang nanti akan kita visualkan. Jadi kenapa kita butuh dulu bagian yang lebih kecil, karena nanti pengembangan visual itu nanti akan ke mana-mana. Nah, ini waktu tugas pertama ya tentang type of shoot. Nanti minggu depan kita akan masuk ke komposisi, kita juga akan bikin seperti ini lagi. Jadi kalian bikin mulai pas banyak, tapi yang penting bagaimana kalian mengambil dan menyesuaikan dengan materi itu. Nah, karena setiap gambar itu mempunyai cerita. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup dengan doa? Ya. Tugasnya dikumpulin Minggu depan. Ini yang minggu depan. Kami kan kita libur. Libur. Ya, libur. Minggu depan itu Ayo bisa tema. Boleh dong. Ada yang mau ganti temanya? Coba. Di apa di KU? Itu di KU. Selamat ya. Boleh nanti temannya saya sebagai ahli. Sama siapa Cia? Itu bapak di kantin KU. Selamat Cia. Selamat Cia. Besok mau ketahuan. Kantin KU bapak. Oh, kantin KU. Tapi kantin KU itu tidak terlalu efikasi sebetulnya sih. Kalau etika itu perlu bajunya dengan beragam. Karena kalau di KU itu pasti orang putih. Perkuliahan di KU. Oke. Tahu nggak masalah perkuliahan di KU Pak? Apa Pak? Nas. Ya. Terus gift. Ya. Lagi. Tapi pemandangannya lumayan nggak kalau di KU. Saya perhatiin kalau ternyata masih saya sibuk. Ini saya perhatiin. Kamu lihat siapa? Anda kan nanti itu FKP. Pemandangan. ini kebanyakan. Ya. Oke, berganti. Ada yang mau ganti? Oh, Mama. Ya. Tutup Kan pin saya gimana? lihat tangga FK itu harus shoot tangganya doang atau Tangganya nanti bisa gerak jadi eskalator. itu harus shoot tangganya satu video tangga doang atau boleh misalnya ada pakai lagi jalan. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita bikin tema, ya, ini ada tiga bagian ya. Kita bicara tentang tangga. Nanti kamu mengarahkan di kalimatnya orang berjalan di tangga, orang naik tangga, atau orang turun tangga. Orang naik sama turun itu pengambilan gambarnya pasti beda. Nah, Orang jatuh dari tangga. orang naik tangga atau orang turun tangga. Terus baru kalau kita ceritakan dari situlah kamu nanti mengembangkan seperti apa nih terjadi. Ada orang turun tangga lalu jatuh. Misalnya kita bicara action langsung kan bicara tentang establis. Tapi kalau ini kalau kita masuk ke dalam kan kita membenarkan semua, misalnya mobil tangganya dulu semua, nanti baru detailnya seperti apa. Kemudian tangga itu ada yang rusak atau mungkin ada keramik yang pecah. Makanya nanti kamu sisir dulu nih tangga sebelah kiri, sebelah kanan atau di tengah. Karena masing-masing mempunyai ciri masing-masing. Kalau sebelah kiri itu paling jarang orang lewat. Ya nggak? Paling pojok itu agak lumayan.
yang paling banyak praktiknya di kanan. Biasanya kalau yang paling banyak jawab kanan langsung ke musola atau ke koperasi. Kalau ke sini biasanya ke musola cewek. Nah, berarti mulai lu perbedaannya di sana. Jadi ini akan jadi juga menarik kalau kita lakukan analisa. Misalnya jalan dari mana tadi? Dari gedung N ke sini itu pasti ada beberapa bagian yang harus memperhatiin dulu ya, mungkin setelah 2 kali jalan baru ternyata bagus. Minimal flunya bisa sembuh gitu kan. Nah, proses analisa ini yang menjadi poin. Jadi nanti yang akan kita cek adalah bagaimana cara menganalisanya dan bagaimana nanti bentuk-bentuk dari gambar. Jadi yang paling penting adalah analisa. Tanpa analisa tentu tidak akan menjadi sesuatu yang benar. Jadi makanya kalau tema dari awal pembicaraan itu tuh namanya masukan itu analisa untuk supaya hasilnya. Karena yang simpel-simpel kayak gini